Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi ini saya mau lihat lambaian tangan saudara. Lambaian tangan orang-orang yang penuh dalam sukacita. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang pagi ini rindu untuk memuji, menyembah Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih Bapa. Kalau kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan dinaikkan, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus melawat setiap hati kami. Bahkan Engkau bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, hanya ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pagi ini. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, selalu baik bagi kami. Haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan. Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan. Ditinggikan Engkau, diagungkan namamu. Pagi ini Engkau disanjung, Engkau disembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan mengasihimu baik di dalam surga
anugerah. Mari bersama katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. amin. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau yang layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau yang layak, Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia dahsyat. Bersama katakan, Yesus, ku cinta Kau. katakan dengan hatimu bahwa Engkau mengasihi Tuhan. Amin. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari lebih lagi katakan, Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Kau yang layak Tuhan. Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Mari buka hatimu. terima pujian. Katakan lebih sungguh lagi Sebab bahwa Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, hormat, bahkan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian.
Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Karyamu nyata bagi kami. Yesus, Kau yang ditinggikan, diagungkan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Layakkan kami, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Beri sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang pagi ini bersyukur atas kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri saudara, kasih senyum. Boleh kasih salam. Katakan Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Raja di atas segala raja. Mari memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Allah sumber
Sama-sama katakan. hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Kekuatanku Tuhan, namun yang pasti yang tetap selamanya Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain Tiada Tuhan. yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Mana suaranya gereja Betani Lampung? Lebih lagi amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan selamanya. 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 Haleluya. Allah adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Yang setuju, yang percaya, boleh kasih tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan. Ceritakanlah
Sama-sama katakan, beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. sama-sama katakan, Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar, Amin. dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Yang percaya kuasa Tuhan dahsyat bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian,
hormat kemuliaan tiada terkira, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus. Mari lebih lagi katakan, Di hatimu terukir namaku, di wajahmu terlukis wajahku, bukan karena kuat kataku, namun hanya karena kemurahan-Mu. amin. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah ambil diriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan baik. Kita bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kita naikkan ucapan syukur kita. Kita memuji, Terima kasih Tuhan. naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala bayaran. Naikkan pujian. Terima kasih buat kebaikan. Saudara mulai angkat suaramu. Terima kasih. Saudara jangan lihat kanan kiri. Biar hari ini saudara bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Katakan Dia baik. Kasih Tuhan. Ya Rabb, Katakan Yesus baik. selalu. Amin. Saya mau dengar suara saudara untuk menyembah Tuhan. Mulai angkat suaramu. Bebaskan rohmu. Amin. Oh, ya Ramo. Iya Namo. Iya Namo. Engkau baik bagi kami Tuhan.
Biar segala kemuliaan kami mau kembalikan bagi Engkau. Urata syakana marala barala bayashanda. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Buat telinga kami Tuhan untuk mendengar, menangkap, dan kami dapat melakukan semua kebenaran. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ada dua anak, Moses, satu lagi dengan William. Bisa tolong maju ke depan. Moses, ada Moses. Mereka kan sekolah di Taiwan, saudara. William maju. Dapat sini aja boleh. Saudara, tepuk tangan dulu untuk mereka. Saya harap mereka boleh menjadi duta Kristus. Ini tolong suaranya aneh ini. Tolong jangan naik. Secara simbolis gereja menyerahkan ini. Kadonya menyusul. Jadi jangan dibuka karena ini simbolis. Urabata syakana maralabaya syanda. Kiaralamaralabaya sakakaralabaya syanda. Aku percaya biar Tuhan ketika dia berangkat Tuhan ke Taiwan, dia boleh menjadi contoh. Dia boleh tetap memegang imannya. Dia tetap berpegang Tuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Dan dia tidak menoleh ke kanan ke kiri. Biar dia menjadi orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku menyerahkan Tuhan Moses. Masih ada perjalanan yang panjang atas anak ini. Dan di dalam perjalanannya yang panjang Tuhan, ada penyertaan, ada penjagaan, ada kasih, ada sukacita. Dan aku percaya Tuhan di dalam perjalanan yang panjang, ada pengharapan yang Tuhan taruh atas Moses Tuhan. Aku memberkati Tuhan cucuku ini Tuhan. Mereka boleh berangkat Tuhan. Mereka boleh sekolah Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan. Aku memberkatinya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan bicara hari ini. Ini kenapa suaranya enggak bulat ya? Terlalu besar ini. Kita akan bicara hari ini sesuai tema dari Bethany Conference, saudara, kemenangan bersama Tuhan. 2 minggu, enggak sampai 2 minggu, saya ada Bethany Conference di Solo, saudara. Itu selama 4 hari saya ada di Solo. Kemudian setelah 4 hari di Solo melaksanakan sidang sinode pejabat-pejabat gereja seluruh Bethany Indonesia. Baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Kemudian hari keduanya itu ada Bethany Conference. Di mana ada pembicara-pembicara yang Tuhan taruh untuk Bethany Conference. Kemudian itu hari Kamis kami selesai. Jumat saya meneruskan perjalanan karena saya harus pelayanan ke Yogyakarta. Jadi saya sampai di Yogyakarta itu hari Jumat. Jadi waktu sampai kemudian mereka ajak saya makan. Mereka ajak makan itu di luar kota. Waktu makan di luar kota, saudara, kita satu meja, ada beberapa hamba Tuhan yang saya ketemu. Kemudian anak-anak selesai makan, saya katakan kalau mereka capek mereka kembali ke hotel.
Jadi saya melayani di situ, ada satu orang, saya tidak kenal dia, saya tidak pernah bertemu dengan orang ini, saya cuma ngomong gini, tolong kamu jangan pulang dan kamu ketemu saya. Ada sesuatu yang saya mau beresin dalam hidup kamu. Kemudian ibu ini terus menangis. Selesai kita bicara, saya sampai 8:30. Kemudian 8:30 saya telepon Edo. Saya ngomong, Dok, kamu di mana? Maksud saya mau tanya dia ada di mana. Kemudian dia kata, nanti dulu, gempa. Saya nggak nangkep ini gempa, saudara. Kemudian saya matiin. Saya kaget, saudara. Ini apa? Saya nggak tahu itu yang dia kalau ngomong gempa. Kemudian saya telepon Seven. Saya tanya Seven, Mama nanti ini gempa gitu. Waduh, kita itu enggak kerasa gempa, saudara. Kemudian saya sampai di hotel, kemudian mereka ngomong itu gempa 6,4 skala Richter. Itu ada di laut, itu goncangannya luar biasa. Okti dengan anak-anak sedang mandi, saudara. Gempa, kemudian dia teriak-teriak. Satu udah dibawa Seven, kemudian yang kecil dipakein anduk, kemudian Okti pakai dasar, maka turun. Kemudian sampai kita di sana, kemudian kita bicara. Saya beberapa ada teman saya seorang hamba Tuhan juga, dia sudah pakai alat pacu jantung, saudara. Dia ngomong gini, Tuhan itu baik, Bu Linda. Pada saat gempa itu kita masih ngelayani orang. Kalau kita nggak ngelayani orang, dia ngomong, saya tidak mati karena gempa bumi, tapi saya mati karena turun dari tangga, saudara. Habis nafas, jadi kita ketawa. Saya cuma ngomong gini, pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat saudara dan saya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, yang mengerti katakan amin. Kemudian selesai dari Jogja, saya pelayanan di Jogja, kemudian saya harus ke Semarang karena saya harus meneruskan perjalanan ke Jakarta. Di sana saya bertemu dengan satu keluarga yang saya kenal keluarga ini kurang lebih hampir 12 tahun yang lalu. Ketika kita ada persekutuan, kemudian Tuhan berbicara kepada bapak dan ibu ini, khususnya untuk bapak ini. Saya hampir sudah tidak ingat apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tapi waktu diundang, saya nggak bisa lupa, saya mesti ketemu dengan Bu Linda, saya mesti ketemu, kemudian kita diundang makan. Waktu kita diundang makan, dia sharing, dia katakan dia kumpul sama menantu, dia katakan papa mesti ngomong. Dia katakan sampai mati papa tidak pernah lupa dengan ibu, selain papa pikun. Kemudian dia mulai cerita, bagaimana perjalanan dia mengikut Tuhan sampai Tuhan panggil dia menjadi gembala sidang. Dia katakan awal pelayanannya Tuhan bernubuat. Dia katakan waktu saya berdoa Tuhan bernubuat untuk dia. Tuhan katakan banyak hal, apa yang kamu takutkan, kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya kendaraan dan banyak macam, kenapa kamu tidak berani melayani aku akan dan sebagainya. Dan aku akan memilih kamu menjadi seorang gembala sidang. Saya nggak mengerti, 12 tahun saudara. Kemudian dia katakan, ini hari, minggu depan saya akan ditabiskan menjadi gembala sidang. Ada proses yang cukup panjang yang Tuhan buat dalam hidupnya. Dan saya percaya apa yang Tuhan katakan ketika kita respon, maka apa yang Tuhan katakan itu terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan berbicara, saya akan sharing hari ini di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuh-musuhmu dengan maksud memberikan kamu kemenangan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kamu kemenangan kepadamu. Kita bisa melihat di sini kalau kita berbicara tentang kemenangan. Waktu kita berbicara tentang kemenangan, di balik dari kemenangan itu pasti ada satu perjuangan. Tanpa perjuangan tidak akan mengalami kemenangan. Jadi saya katakan tanpa perjuangan kita tidak akan mengalami kemenangan. Kita bisa melihat, saya memberikan satu contoh yang dituliskan di dalam Keluaran 17, saudara.
Keluaran 17 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ diceritakan ketika bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka sampai di Rafidim. Di satu tempat yang bernama Rafidim. Waktu mereka sampai di Rafidim, tiba-tiba orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kekuatan untuk berperang. Tiba-tiba mereka menghadang, kemudian mereka mengadakan peperangan oleh umat Allah yang baru keluar dari perbudakan, saudara. Waktu mereka berhadapan ini, umat Israel pada masa itu, mereka nggak ngerti peperangan. Karena mereka bertahun-tahun mereka ada di dalam perbudakan Mesir. Keahlian mereka adalah cuma membuat batu bata. Jadi untuk melawan orang-orang Amalek itu artinya peperangan ini adalah peperangan yang tidak berimbang. Orang Amalek memiliki tentara, kekuatan tentara untuk melawan musuh. Jadi kekuatannya hebat untuk berperang. Tetapi kita bisa melihat di sini dua hal yang dilakukan oleh Musa. Kita lihat di sini. Kemudian Musa dipanggil Joshua. Dia katakan Joshua, dia katakan pilih orang-orang untuk berperang. Dia katakan pilih orang-orang untuk berperang. Kemudian yang kedua, apa yang Musa lakukan? Musa dia mengangkat tongkat, kemudian dia naik ke gunungnya Tuhan. Dia naik ke bukit, kemudian dia acungkan itu, tongkat itu. Kemudian dia lihat orang-orang sekeliling sedang berperang. Waktu tentara-tentara itu berperang, memerangi bangsa Israel, saudara. Kemudian Musa mengangkat tangannya, dia menaruhkan tongkatnya. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Amalek mengalami kekalahan. Tetapi saudara bayangkan, Musa adalah seorang hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan. Dia juga manusia, dia memiliki kekuatan yang terbatas. Dia tidak bisa terus mengacungkan tangannya. Dia tidak terus bisa memegang itu. Dia tidak bisa memegang tongkat itu terus menerus. Ketika kalau dia sudah lelah kemudian dia taruh begini. Apa yang terjadi? Maka orang-orang Amalek itu mengalami kemenangan. Kemudian Harun dan Hur yang mengikut naik ke bukit itu. Dia melihat bagaimana Musa mengalami kelelahan. Kemudian mereka mengambil batu. Kemudian dikatakan Musa disuruh duduk. Kemudian mereka menopang. Mereka menopang tongkat itu untuk terus tetap berdiri. Sampai pada sore hari. Dan mereka mengalami kemenangan. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Yang pertama ketika kita bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama ketahuilah Tuhan tetap menyertai saudara. Katakan kanan kiri, Tuhan menyertai saudara. Saya mau katakan apapun persoalanmu, apapun masalahmu, Alkitab mencatat dia katakan, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika saya pelayanan di Jogja saudara, selesai khotbah, kemudian altar call, tiba-tiba saya melihat ada satu anak perempuan cantik luar biasa. Dia rambut panjang, saya gak kenal dia. Tapi Tuhan panggil dia, saya katakan kamu berdiri sini, kamu berdiri. Kemudian dia datang. Waktu dia datang saudara, kemudian Tuhan ngomong, kenapa kamu menyakiti diri kamu sendiri? Banyak hal yang Tuhan ngomong, anak ini manifestasi kemudian dilayani. Kemudian dia bel saya, dia minta sama gembala sidang, bisa saya minta nomor telepon Tante Linda. Saya kasih aja, saya bilang. Waktu saya dikasih nomor telepon, dia telepon saya, dia WA saya. Saya bingung, dia panggil saya Oma. Saya bingung Oma, kenapa Oma tahu? Kenapa masalah ini semua deh? Saya katakan kamu ketemu saya mesti ketemu kamu. Saudara saya pelayanan hari Minggu itu saya selesai sampai jam 12 malam, hampir 1:30. Kemudian 6:30 saya janji dengan anak ini. Waktu dia ketemu saya, papanya ngomong gini, saya heran. Dia tidak pernah mau ketemu sama pendeta, tapi kenapa? Waktu dia ketemu sama Oma, dia mau ketemu sama Oma. Setelah bicara banyak hal, saya ngomong sama papa mamanya, kamu orang boleh tunggu di luar.
saya dengan anak ini. Dia nangis, dia teriak-teriak, dia ngomong, oma lihat tangan saya, oma. Tangan saya ini sudah patah semua. Saya katakan, kenapa nak seperti itu? Kemudian dia bilang, Pak, saya, oma, semua sini sudah banyak yang luka. Kenapa? Karena dia katakan, saya tidak kuat dengan keluarga saya. Saya melihat bagaimana orang tua, khususnya mama saya, dia katakan melakukan perselingkuhan dan saya diajak mulai dari kecil. Dan mulai dari kecil saya sudah mulai diancam sama mama saya. Jangan ngomong papa, jangan ngomong papa. Saudara bayangin anak usia 13 tahun. Dia melihat bagaimana perselingkuhan mamanya dari papanya. Itu selama 4 tahun. Anak ini tidak boleh ngomong saudara. Sampai satu kali dia katakan, oma aku udah gak tahan, aku udah muak dengan kejadian ini. Akhirnya aku cerita sama papa. Waktu dia cerita sama papanya, bukan kondisi semakin baik. Tapi kondisi itu semakin parah. Kemudian papanya nyalain dia, mamanya salahin dia. Jadi dia sendiri gak ngerti dia mesti buat apa. Yang dia lakukan ketika dia stres, ketika dia depresi, apa yang dia lakukan? Ada tembok, dia pukul tembok saudara. Dia hajar tembok ini, tulang ini patah. Saya cuma tanya, papamu tahu enggak? Mamamu tahu enggak? Tahu. Apa yang mereka buat? Enggak buat apa-apa. Saya melongo saudara. Kemudian dia ngomong, Pak, saya semua ini, oma, semua banyak luka. Karena ketika saya nggak ngerti bagaimana menghandle masalah saya nggak tahu apa yang saya harus buat. Dia katakan, saya nggak ngerti. Dia ambil motor, trek-trekan saudara. Sampai jatuh dari motor dan lain sebagainya. Saya peluk dia. Saya cuma ngomong, kenapa kamu hari ini Tuhan tunjuk kamu, panggil kamu. Karena Tuhan mengasihi kamu. Terus dia ngomong, bohong kalau Tuhan sayang saya. Tuhan gak sayang saya, buktinya keadaan saya seperti ini. Saya bilang, saya tidak kenal kamu. Dan oma tidak pernah kenal kamu. Tapi kenapa hari ini Tuhan panggil kamu? Untuk kamu melihat bahwa Allah itu mengasihi kamu. Dia peluk saya. Kemudian selesai saya doakan dia. Kemudian saya bertemu dengan orang tuanya. Saya katakan, pegang anak ini. Kalau enggak anak ini hancur. Yang saya mau katakan kepada saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Bagaimana rumah tangga bisa mengalami kemenangan? Hari-hari ini saudara, banyak rumah tangga, suami, istri yang mengalami apa? Mengalami ketidakcocokan, mereka mau bercerai. Saya bertemu dengan satu ibu, saya cuma ngomong sama dia, saya gak kenal kamu, ketemu saya besok. Waktu saya ketemu dia ajak suaminya. Saudara, suaminya ini adalah seorang memiliki keahlian yang cuman ada beberapa saja di Indonesia. Kemudian dia bawa bertemu dengan saya. Istrinya bilang gini, kalau saya ngomong saya takut, suami saya marah. Waktu dia masuk ke kamar saya cuma ngomong gini, apa yang kamu mau ngomong sama saya? Kita ngomong, kamu di hadapan saya dan saya percaya ada Tuhan. Kemudian suaminya mulai cerita. Dia katakan kami sudah mau bercerai. Kami sudah tidak tahan lagi dengan keluarga ini. Saya sudah, istrinya katakan saya udah mau lepas keluarga ini. Saya bilang kamu salah datang di hamba Tuhan yang salah. Karena saya seorang hamba Tuhan yang membenci perceraian. Dan saya mulai bahas tentang perceraian kepada mereka. Kemudian saya katakan, ayo selesaikan malam hari ini. Saya percaya Tuhan akan kerja hebat sama kamu. Kemudian mereka pelukan, saya memberkati mereka. Yang saya mau katakan, bagaimana keluarga demi keluarga yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan yang hebat, saudara. Bagaimana keluarga, anak-anak memberontak kepada orang tua. Bagaimana suami memberontak kepada istri pun demikian kepada suami. Maka banyak terjadi hari-hari ini keluarga mengalami perceraian yang mengakibatkan luka pada anak-anak, saudara. Tetapi yang saya percaya bahwa Allah itu tetap menyertai saudara dan saya yang mengerti, katakan amin. Kalau kita mengalami persoalan yang hebat, satu hal
yang dilakukan oleh Musa. Ambil tongkat, kemudian naik ke bukit, kemudian angkat tangan kita kepada Tuhan. Manusia terbatas untuk menolong saudara, tapi Tuhan tidak terbatas untuk menolong saudara dan saya yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Manusia terbatas. Beberapa hari ini saudara, jam 5 pagi saya ditelepon. Tante Linda, istri saya hilang. Saya jam 5, karena saya letih, saya jam 5 mesti belum bangun. Saya katakan siapa? Istrimu siapa? Kemudian dia sebut namanya. Kemudian dia sebut, kamu ini siapa? Saya bilang, kamu siapa? Saya nggak tahu. Karena dia bukan jemaat, saudara. Dia katakan, istri saya hilang. Hilang kemana? Saya bilang gitu. Tidak tahu. Kemudian dia bilang gini, Tante Linda berdoa supaya istri saya ini bisa pulang. Sekarang Tante Linda tanya Tuhan, istri saya ada di mana? Nah lo. Saya mau ngomong salah, kamu ini ngadep saya. Ngadepnya kantor polisi, cari orang hilang. Dompet saya hilang aja tidak kembali. Kok orang hilang suruh saya cari, saudara. 5:30 saya ditelepon. Dia katakan, Tante Linda di mana? Tante Linda udah ketemu. Ya kagak kali, orang kagak nyari saya. Maka saya katakan hari-hari ini saya sudah bicara dengan saudara. Hari-hari ini di dalam hidup saudara itu saya katakan ada apa? Ada yang disebut dengan apa kalau masih ingat? Banker. Di dalam hidup kita ini saudara dan saya itu ada banker. Banker ini saudaramu isi dengan apa? Kebenaran atau saudara isi dengan perkara-perkara dunia. Kalau saudara isi dengan perkara-perkara dunia, maka ketika permasalahan timbul yang keluar adalah hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang rohani. Kalau ada kebenaran di dalam hidup Bapak ini, enggak jam 5 pagi telepon saya untuk cari istrinya. Nah saya mau cari kemana saudara? Maka saya katakan, ayo hari-hari ini isi hidup kita ini dengan kebenaran. Taruh firman Tuhan di dalam kebenaran. Sampai satu kali ketika sidang Betani di Solo. Itu satu pembicara saudara. Itu satu pembicara, dia seorang hamba Tuhan. Dia berbicara, dia katakan apa? Dia pendeta Roni Mandang namanya. Roni Mandang, dia itu ketua PGLII Pusat. Dia bercerita, dia kesaksian saudara. Satu kali di bulan Februari tahun 2016, dia dinyatakan dokter kena kanker. Stadium 4, kemudian dia pergi ke Singapura, kanker sudah menjalar ke seluruh tubuh dia. Dan bukan cuma kanker, kemudian ada TBC juga. Kemudian dengan kata lain, dia katakan dalam satu hari dia bisa muntah darah 15 kali. Bahkan dokter panggil dia katakan gini, Ben, umur kamu enggak sampai 6 bulan lagi. Udah enggak mencapai 6 bulan. Waktu dia dengar ini, apa yang dia lakukan? Dia cari Tuhan. Kemudian apa dia kejar Tuhan? Dia katakan, dia mulai introspeksi diri dia sendiri. Apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah buat, dia mulai introspeksi. Kemudian dia dapat firman Tuhan di dalam Markus 7 ayat ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata-kata yang menjadikan segala-galanya benih yang baik, yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Saudara tahu firman itu, maka saya katakan banker kembali. Jadi firman itu banker yang ada di dalam hati Bapak Roni ini keluar itu Markus. Di dalam kitab Markus 7 itu berkata, dia katakan orang tuli mendengar, orang buta itu melihat. Dia pegang ini menjadi rema dalam hidup dia.
Kemudian dokter katakan kemo, enggak. Sampai dokter bilang lu mati. Kemudian dia ngomong sama dokter, kalau gue lihat dunia bilang gue mati. Tapi gue gak mau lihat dunia, gue balik, gue lihat Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Dia katakan ketika dia melihat dunia, suster, istri, anak, semua kata mati Roni. Tapi dia katakan, aku gak mau lihat dunia. Aku mau lihat Tuhan. Aku mulai memperkatakan firman Tuhan. Aku mulai terus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sampai pada bulan Mei, saudara. Bulan Mei dia harus cek ulang. Waktu dia cek ulang ke Singapura, dokter tanya, lu sembuh secara sempurna. TBC sembuh, kanker sembuh. Dan dia melayani Tuhan yang mengerti tepuk tangan untuk dunia. Mungkin hari-hari ini saudara, ketika saudara menghadapi satu persoalan yang besar, waktu saudara lihat dunia bilang begini, lu gak ada harapan. Waktu kita lihat dunia dia katakan, lu gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan berkata tentang hidup saudara dan saya. Kita mau pegang yang mana? Maka saya katakan mulai baca, perkatakan firman terus dalam hidup saudara. Kenapa kita harus memperkatakan firman? Ketika saudara memperkatakan firman, telinga saudara dengar, kemudian timbul iman. Iman itu yang menuntun saudara untuk saudara melihat keajaiban Tuhan. Kalau saudara bilang, dunia bilang, pekerjaan hari-hari ini susah. Tapi Tuhan bilang tinggal di dalam aku, kamu aku berkati. Mana yang kita mulia? Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Yang kedua, kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan orang lain jauh lebih mudah daripada mengalahkan diri sendiri. Betul apa betul? Betul apa enggak? Mengalahkan musuh itu jauh lebih gampang, lebih mudah daripada saudara mengalahkan diri kita sendiri. Ego kita, keinginan kita, nafsu kita. Susah untuk kita kendalikan. Untuk kita bisa melihat kemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, yang kedua, kalahkan dulu diri kita. Caranya seperti apa? Musa bilang naik ke bukit. Bawa tongkat. Artinya apa? Punya persekutuan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Dituliskan di dalam 1 Korintus, kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi apa? Satu roh dengan Dia. Saudara perhatikan. Di sini bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita, mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Mengikatkan diri itu artinya apa? Ikut jalannya Tuhan. Bicara tentang mengikatkan diri, saya katakan gini, ada 2 unsur. Waktu dikatakan mengikatkan diri itu ada 2 unsur. 1 unsur ilahi, kedua adalah unsur manusia. Manusia ini mengikatkan diri kepada unsur yang namanya unsur ilahi. Waktu manusia duniawi kita kemudian mengikatkan diri kita dengan unsur yang namanya ilahi, maka dengan sendirinya manusia yang mengikatkan dirinya kepada hal-hal yang ilahi, maka akan terjadi apa? Maka akan terjadi hal-hal yang ilahi itu di dalam hidupnya secara pribadi. Saya kasih contoh. Kalau orang yang suka apa sih yang pohon kemudian di ini akulasia. Akulasia atau yang disebut dengan apa namanya? Cangkok ya. Ya. Saudara cangkok pohon kelengkeng
kemudian saudara ambil pohon jeruk, kemudian dicangkokkan di pohon kelengkeng. Otomatis jeruk ini akan ada harumnya, baunya buah kelengkeng karena pencampuran. Begitu juga saudara, ketika kita unsur keilahian Allah dengan unsur kemanusiaan kita bersatu mengikatkan diri dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah nilai-nilai ilahi yang ada di dalam hidup kita. Dituliskan di dalam 1 Korintus 6, kemudian di dalam ayat yang ke-18, dia katakan maka kita akan menanggalkan semua dosa. Ketika kita terikat dengan roh Allah, ketika kita memiliki keintiman dengan Allah, dengan sendirinya kita tidak lagi berada hidup di dalam dosa. Itu efeknya saudara. Kemudian efek yang kedua itu apa? Dari kita dicangkokkan, dari kita dipersatukan dengan Allah. Yang kedua dikatakan kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau kita tahu tubuh ini adalah bait Allah, kita tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pacaran boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh melanggar norma-norma, peraturan-peraturan firman. Suami istri di dalam hidup rumah tangga harus memiliki pola teladannya Kristus. Tidak boleh keluar dari kebenaran firman, norma-norma firman Tuhan. Kemudian lagi, selain kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, kemudian yang ketiga dikatakan efek yang ketiga itu dikatakan apa? Dan kita menyadari bahwa saudara dan saya sudah dibeli dan harganya lunas, dibayar di kayu salib. Kita harus tahu, kita nggak main-main lagi dengan kekristenan kita. Kita nggak main-main lagi kita menjadi orang Kristen bercandaan enggak. Tapi kita tahu kita sudah dibeli. Dan harganya sudah lunas dibayar di kayu salib. Saya mau katakan ketika kita serius sama Tuhan. Saudara mulai masuk di dalam pengenalan terus sama Tuhan. Saudara miliki hubungan dengan Tuhan. Waktu saudara mengalami ini maka saudara akan mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita. Jadi saya katakan yang kedua, kalahkan dulu. Kita punya apa? Kedagingan kita. Ngamuk-ngamuk gak bisa dikontrol. Banyak hal yang ada di dalam hidup kita yang kita harus taruh, yang kita harus cangkokkan, yang kita harus ikat di dalam Kristus. Supaya apa? Ketika kita mengikatkan diri kita kepada Kristus, maka hal-hal yang lama itu akan ditinggalkan dan kita akan menjadi manusia yang baru. Manusia yang berjalan menurut kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam Kristus? Yang ketiga, kita punya waktu untuk melayani. Kita punya waktu untuk melayani. Banyak orang berbicara ketika melayani, melayani pekerjaan Tuhan. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu melayani pekerjaan Tuhan. Saya katakan pelayanan pekerjaan Tuhan itu apa? Jadi singer, WL, itu pekerjaan Tuhan. Itu bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya setiap pagi duduk renungkan firman, dengar apa yang Tuhan mau. Setelah kita mengerti apa yang Tuhan mau hari ini, kemudian kita melangkah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang terbalik, melayani pekerjaan Tuhan. Tanpa melayani Tuhan, maka ketika masalah terjadi, problem terjadi, yang terjadi apa? Ininya kosong. Gak ada hubungan dengan Tuhan. Maka ketika terjadi sesuatu seperti bom duar, maka yang terjadi apa? Tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara mau menang di dalam Tuhan,
dorong untuk kita melayani Tuhan. Melalui apa? Saat teduh pagi. Saat teduh pagi mulai berdoa. Kita memuji Tuhan. Mulai mengucap syukur sama Tuhan. Mulai katakan kebenaran demi kebenaran firman. Keluarkan itu terus dari mulut kita. Bukan cuma pagi saja ketika saudara setir mobil. Saudara mulai berbahasa roh. Saudara mulai ngomong Tuhan, Tuhan hebat. Saudara mulai katakan Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Maka saya katakan kepada saudara, saudara akan melihat kemenangan. Saya katakan seringkali ketika saya ada dalam kendaraan. Mulut saya tertutup, tapi terus manusia batin saya, terus saya mulai ngomong sama Tuhan. Saya mulai katakan, saya mulai berbahasa roh Tuhan, saya tidak tahu, ayo Tuhan tuntun saya. Dan saya katakan 3 hal yang membuat saudara bisa mengalami kemenangan. Yang pertama, saudara bisa mengalami kemenangan ketika apa? Yang pertama. Yang kedua, kemudian kita harus mengalahkan diri kita. Kemudian yang ketiga, kita punya waktu untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi saya katakan ketika kita punya 3 hal ini dalam hidup kita, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya katakan Tuhan itu baik ketika saya masih melayani orang. Gempa bumi mereka yang ada bukannya berarti Tuhan tidak baik dengan anak-anak muda. Karena Tuhan tahu. Saya sudah 65, saya punya teman 69 tahun, dia sudah pakai alat pacu jantung. Coba ketika dia ada di hotel, kemudian gempa, lari saudara. Bisa kehabisan nafas dan seketika kita gak bisa melayani di Yogyakarta. Tuhan itu baik, Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan pelihara hidup saudara. Maka dia katakan dia taruh malaikat untuk menjaga hidup saudara dan saya. Sekalipun kamu jatuh tapi kamu tidak tergeletak sebab tanganku akan menyertai kamu. Jadi saya katakan ayo hari ini apapun persoalanmu, percayalah Tuhan ada di pihak kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Walaupun kita bilang begini, aduh rasanya nggak imbang ini. Kekuatannya ini lebih hebat kekuatan musuh. Tapi saya katakan ketika saudara masukkan Tuhan dalam hidupmu, maka kekuatan yang seperti apapun kalah dengan kekuatan yang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan itu dahsyat buat hidup saudara dan saya. Kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mulai dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau hari ini saudara mau datang sama Tuhan dan saudarakan, Tuhan, saya mau menang atas setiap perkara-perkara yang saya hadapi. Mungkin saudara katakan, Tuhan, perkara yang saya hadapi ini tidak berimbang dengan keadaanku. Hari ini kalau itu ada pada saudara, saudara gak usah lihat kanan kiri. Saudara angkat tangan kananmu, kemudian tangan kiri saudara taruh di dadamu. Saudara katakan, kalau Tuhan sudah tolong orang lain, Tuhan juga bisa tolong saya. Urabat asyakan amarala barala bayasyan, kiarala marala barala basyekan amatakak arala barala basyan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kalau dunia katakan mereka mengalami kekalahan, mereka mengalami kegagalan, tetapi buat mata mereka Tuhan melihat dan memandang Engkau. Oh, ada satu kehidupan yang Kau berikan kepada mereka. Urabatasyakan amarala barala bayasyana. Aku berdiri selaku hamba-Mu, Tuhan. Aku menaruhkan tanganku, Tuhan, pada tiap-tiap orang-orang yang mengangkat tangan, Tuhan, pada pagi hari ini. Mereka meninggalkan semua permasalahan mereka di tempat ini. Dan mereka pulang. Mereka mengalami kelegaan. Mereka mengalami jalan keluar. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang punya beban Kau lepaskan, Tuhan. Karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami akan menjadi orang yang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bersatu hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Bapak, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Dan kami percaya semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam sampai dengan selesai di Gereja Betani Lampung.
Ingat ya, untuk para pengerja, diwajibkan untuk hadir. Som kelas Holy Spirit diadakan setiap hari Selasa. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Saudari Lia. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan di setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan di setiap minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Saya boleh undang saudara bangkit berdiri. Yang percaya bahwa Allah kita dahsyat, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.